teruskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita, di jalan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman cerita semua yang ada di rumah. Senang sekali hari ini saya Ajeng Mawada, ada juga Ustadz Akmal dan juga teman-teman dari Storyline tentunya kembali menjumpai Anda di Jalan Cerita. Nah, teman cerita yang ada di rumah, betapa luar biasa dan baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi kepada kita. Allah mengatakan, silakan wahai manusia untuk melaksanakan perintahku semampumu. Namun jika itu berkaitan dengan laranganku, maka jauhilah karena itu adalah mutlak. Kita akan membicarakan ini dengan seorang teman cerita yang telah hadir di studio hari ini. Ada Abdul Fattah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abdul Fattah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Abdul Fattah ini nama dulunya adalah Julio, bukan Abdul Fattah. Namun kita akan tahu bagaimana kenapa bisa ubah nama dari Julio menjadi Abdul Fattah. Masya Allah. Bagaimana sebenarnya jalan cerita dari Abdul Fattah ini? Kalau ini kan tentang mu'alaf kan, dari awal itu sebenarnya niat untuk terima Islam itu sangat jauh. Terima untuk sebagai Islam. Apalagi rencana untuk mu'alaf itu jauh, sangat jauh. Cuman awalnya niat itu untuk nikah, jujur untuk nikah. Mencintai seorang wanita muslim? Iya, wanita muslim. Awalnya untuk nikah. Tapi setelah lama-lama kan terima Islam saja susah. Apalagi untuk, kan pernah ada teman yang tanya, jadi gimana? Misalnya kan nanti pacar kamu Islam, terus kalau kamu mau nikah otomatis kamu masuk Islam. Iya. Iya, masuk Islam. Cuman nanti ibadah saja yang seminggu sekali nggak bisa, apalagi ibadah yang 1 hari 5 kali. Iya. Itu pasti sulit, pasti nggak bisa. Tapi ternyata lama-lama pas udah masuk Islam, ternyata kehilangan satu waktu saja itu udah kerasa kayak kehilangan kenikmatan gitu satu hari. Ya seperti itu sih. Jadi ternyata setelah menjadi seorang muslim, kehilangan satu waktu pun bisa terasa berat sekali ya, terasa menjadi beban. Bagaimana caranya bisa sampai beribadah dan merasa senikmat itu, padahal orang di luar sana sudah Islam sejak lahir, namun untuk sholat saja masih terasa berat. Itu sih yang bikin bingung, karena pikiran awalnya itu kan ibadah seminggu sekali saja susah, apalagi sehari 5 kali. Jadi itu yang bikin bingung, kok pas pertama sholat, kok ini nikmat, apalagi kan kalau lagi kerja terus pulang capek, jadi pas pulang rumah terus mau sholat itu kayak di refresh gitu. Jadi terasa nikmat, tapi nggak tahu kenapa jadi senikmat itu sholatnya. Masya Allah. Jadi insya Allah bisa senikmat itu terus sholatnya. Sudah berapa lama Abdul Fattah menjadi seorang mu'alaf? Menjadi seorang mu'alaf dari bulan Juli. Juli Iya, 2020 kemarin? 2020 kemarin. Masya Allah. Sebelum menjadi seorang mu'alaf, bagaimana sebenarnya kehidupan dari Abdul Fattah, atau dulu masih dipanggil Julio ini? Kalau dulu mungkin saya bisa bilang ini normal pada untuk anak muda. Kalau normal yang saya maksud itu ya anak muda sekarang kebanyakan minum minuman keras, bahkan sampai narkoba. Saya Jadi bilang normal karena ya? Saya bilang itu normal karena kebanyakan di kalangan teman saya itu hampir rata-rata pasti pemabuk, terus narkoba, makanya di situ saya bilang normal. Cuman alhamdulillah saya waktu itu belum sampai ke yang namanya narkoba itu. Tapi mabuk-mabukan pernah. Miras pernah. Karena waktu itu kan nongkrong kan sama teman. Jadi awalnya cuman ikut ngerokok,
nongkrong, ikut ngerokok, nongkrong. Tapi lama-lama ikut ngerokok, nongkrong 1 gelas, ikut nongkrong 2 gelas, lama-lama udah patungan untuk beli minum. Nah itu udah sebulan penuh mabuk-mabukan terus. Apa perbedaan perasaan Julio saat dulu pernah melakukan hal seperti itu dan sekarang menjadi mu'alaf? Memang berbeda, terbalik 180 derajat. Kalau soal perbedaan, Apa juga yang dirasakan? Bagaimana perasaan sekarang? Apakah lebih nyaman, lebih tentram dengan hal seperti yang dilakukan saat ini? kalau untuk masalah lebih nyaman, jelas pasti lebih nyaman. Terus kalau untuk pekerjaan jadi lebih serius. Karena kalau dengan minuman, dengan miras, bangun nongkrong miras, bangun nongkrong miras. Iya. Karena pasti kan dalam keadaan kalau orang Gorontalo bilang habis nongkrong terus miras, bangun pagi-pagi pasti molet tailau kan Gorontalo bilang. Jadi kayak pekerjaan kita itu jadi nggak fokus. Cuman sekarang jadi kayak lebih fokus ke pekerjaan kita sekarang. Bagaimana dengan keluarga Abdul Fattah? Apakah mereka juga memiliki keyakinan yang berbeda? Iya, mereka sekarang masih... Mereka dengan agama yang lain Iya, ya. agama Berarti yang saat saya Abdul sebelumnya. Fattah untuk memilih masuk Islam, meminta izin juga kepada mereka. Bagaimana respon mereka saat itu? Apalagi saat itu mereka tahu bahwa Abdul Fattah masuk Islam karena ada pacar juga yang seorang Muslim. Kalau respon dari kakak, dia setuju. Dari keluarga, kalau untuk keluarga yang lain, saya coba cerita sama keluarga. Cuman di posisi itu saya tidak bertanya, saya cuma memberitahu. Jadi saya tidak butuh jawaban. Saya cuma memberitahu kalau saya mau nikah, saya masuk Islam. Terus pasti semuanya pada tidak setuju kan? Iya. Cuman ya seperti itu, saya tidak butuh jawaban. Saya cuma mau kasih tahu kalau saya sudah mau nikah dan saya masuk Islam. Akhirnya memutuskan untuk pindah agama menjadi seorang Muslim. Iya. Apakah itu menciptakan kerenggangan antara keluarga yang dulu dengan Abdul Fattah atau mungkin ya tidak ada yang terjadi? Mereka Alhamdulillah menerima saja. sekarang tidak ada perbedaan sama sekali. Tetap saya sebagai anak, Alhamdulillah. saya sebagai kemanakan. Cuman dari keluarga itu sama sekali tidak membenci orang. Jadi Masya Allah. keluarga itu tidak membenci saya, Jadi tidak tidak membenci ada- istri saya. Tidak ditentang ya oleh Nah, keluarga yang dan dibenci hubungannya itu dengan keluarga sampai sekarang masih baik-baik masih saja. normal. Kita akan melanjutkan jalan cerita ini sangat menarik sekali. Dan teman cerita yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Cerita.
Teman cerita yang di rumah, Anda kembali lagi di Jalan Cerita dan masih ada Abdul Fattah di sini bersama kita membagikan jalan cerita inspiratifnya. Nah, Abdul Fattah alhamdulillah ya karena biasanya banyak orang yang memutuskan untuk pindah agama dari agama yang berbeda menjadi seorang muslim pasti ada tantangan atau pertentangan dari keluarganya. Namun Abdul Fattah tidak merasakan hal itu. Namun kita tahu bahwa kita sebagai muslim pasti akan selalu diberikan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kadar keimanan kita. Sejauh ini setelah menjadi seorang muslim, cobaan apa, cobaan terberat apa yang pernah Abdul Fattah rasakan sejauh ini? Kalau untuk cobaan, alhamdulillah sekali cobaan itu yang paling berat untuk sekarang Iya. hanya di sholat. Misalnya kita lagi selesai kerja, posisi lagi siang, tengah hari kan, jadi kayak panas, capek. Nah di cobaan terberat itu, ya kita memaksa diri kita untuk mau melaksanakan sholat. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang hanya itu. Abdul Fattah waktu itu niat pertamanya masuk Islam adalah karena ingin menikahi pacarnya agar bisa menikah, makanya harus agama yang sama. Iya awalnya. Awalnya seperti Iya, itu. Awalnya seperti itu. Bagaimana kemudian Abdul Fattah memperbaiki niat agar benar-benar masuk Islam secara kafah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala? Niat untuk memperbaiki pun sebenarnya tidak ada. Cuman awalnya itu kan mencoba. Iya. Coba untuk sholat dulu. Pas sholat kan masih belum tahu gerakannya gimana, bacaannya gimana, surahnya apa. Tapi giliran pas cari tahu kan sambil belajar. Pas sambil melaksanakan sholat, belajar. Tapi di setiap habis sholat kayak kita capek tapi di refresh jadi segar lagi. Nah makanya itu yang berarti sholat ini nikmat, makanya bisa saya laksanakan terus. Masya Allah. Waktu pertama kali belajar sholat, siapakah orang yang berjasa mengajarkan sholat itu kepada Abdul Fattah? Belajar sholat ada teman-teman juga yang sering membantu, terus istri juga, Istri. terus ada dari keluarga istri saya juga sempat Masya membantu. Allah, jadi lingkungannya mendukung ya Iya, sampai mendukung saat semua. ini. Namun kan banyak juga orang di luar sana setelah akhirnya masuk Islam, ada cobaan lain lagi, bagaimana cara bisa istiqomah, bagaimana Abdul Fattah bisa terus menguatkan pengetahuan tentang agama? Kalau kita bikin simpelnya itu kayak kita lagi lomba. Ini saya, ini setan, siapa yang menang, udah itu aja. Masya Allah. Jadi ini setan, ini saya. Kalau saya nggak sholat, berarti dia yang menang. Udah gitu aja simpelnya. Kalau Jadi kita, jadi kita jangan mau kalah sama dia. jangan mau kalah sama setan. Namun Iya, itu namanya aja. setan pasti kan ada saja berbagai cara bisikan-bisikannya. Sejauh ini bisikan setan apa yang selalu dibisikkan kepada Abdul Fattah untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik? Pernahkah tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik? Kalau tergoda, alhamdulillah belum pernah Belum sampai pernah. saat ini. Sampai Belum saat pernah. ini. Ya godaan paling besar itu zaman sekarang mager itu. Nah, itu doang. Masya Allah, jadi awalnya karena ingin menikahi seseorang dan akhirnya menjadi memang Iya. Tapi orang yang awal yang memang dituju itu sekarang yang menjadi istri iya, Abdul Fattah. alhamdulillah jadi Masya istri saya Allah. sekarang. Jadi sekarang bagaimana cara saling menguatkan agar Abdul Fattah tetap istiqomah di jalan Islam ini? Jadi Istri bagaimana? belajar saja sih sama, misalnya saling tanya sama istri tentang agama, gimana cerita-cerita apa yang bisa dia sharing. Jadi bisa saling berbagi lah. Karena nantinya kan yang jadi imam di keluarga itu kan saya. Iya. Tapi sedangkan itu pun saya belum bisa menjadi seorang imam. Jadi saya harus banyak belajar lagi sama dia. Harus banyak belajar lagi. Iya. Nah, di dalam Islam diajari bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada Iya. saudara-saudara, kepada manusia, terutama kepada keluarga dan ibu Iya, bapak. keluarga. Bagaimana setelah menjadi Islam, bagaimana perlakuan Abdul Fattah kepada keluarga yang di sana walaupun berbeda agama saat ini? Kalau sebagai anak masih normal kepada orang tua, masih normal juga kepada kakak. Ya karena tadi itu yang dibenci itu bukan saya, bukan istri saya, tapi keadaannya.
kenapa jadi seperti ini. Keadaan seperti apa? Ya saya bisa mualaf, Iya. mungkin itu yang dibenci, tapi bukan sayanya yang dibenci. Cuman bukan dibenci juga sih, cuman belum terima, tapi sekarang sudah terima. Sekarang sudah terima. Iya, sudah terima. Bagaimana cara meyakinkan dan sampai mereka bisa menerima itu? Apakah karena perubahan yang ada pada diri Abdul Fattah? Kalau untuk perubahan sama keluarga, Apakah dulu Abdul Fattah adalah orang yang mungkin agak keras, lalu setelah masuk Islam, Abdul Fattah mulai mengikuti cara-cara Nabi, bersikap kepada orang lain, kepada keluarga dengan lemah lembut dan sopan santun. Apakah itu terjadi pada kehidupan Abdul Fattah juga? kalau untuk lemah lembut kepada orang tua kayaknya sudah dari awal sih, karena waktu masuk Masya Allah. Islam itu pun saya tidak minta izin sama orang tua, Mm-mm. sama ayah, karena ibu kan sudah meninggal. Jadi sama ayah itu saya tidak minta izin. Soalnya takutnya kalau di saat saya minta izin dia pasti bilang iya, dia pasti setuju. Cuman yang tidak bisa saya terima itu di saat dia bilang iya, tapi di hatinya dia kecewa. Pasti. Saya tahu pasti dia kecewa walaupun dia bilang iya, kamu nggak apa-apa masuk Islam. Nah itu yang bikin saya nggak bisa untuk minta izin sama ayah. Jadi Abdul Sama Fattah papa. ini adalah orang yang memang tidak mau mengecewakan seorang ayah yang Iya. tinggal itu orang tua satu-satunya. Seberapa dekat sebenarnya Abdul Fattah ini dengan ayah? Dekat karena saya mungkin anak terakhir, jadi yang lebih dekat dengan papa itu saya yang lebih dekat. Jadi dianggap itu jadi kayak teman main. Jadi dari kecil itu untuk buat apa-apa pasti kita barengan bikinnya. Masya Allah, jadi dekat sekali ya Iya, dengan dekat ayah. sekali. Nah Abdul Fattah kemudian menikahi seorang yang memang Abdul Fattah tuju dari awal. Iya. Namun kan untuk menikahi dia tentu juga harus menikahi keluarganya tentunya. Bagaimana dengan mertua meyakinkan mereka bahwa Abdul Fattah menjadi seorang muslim bukan hanya semata-mata karena anaknya, namun juga karena panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu kayaknya kita tidak perlu kasih tahu. Ini saya udah yakin, ini saya udah Islam. Ya kita cuman cukup laksanakan saja. Kalau misalnya sholat ya kita sholat saja, nanti kan dilihat juga sama orang. Kalau sama keluarganya udah sholat berarti mungkin udah terima. Kalau mungkin kita kasih tahu terus kita nggak sholat, sama aja bohong kan. Jadi ya kita melakukan yang terbaik aja. Masya Allah. Jadi biasanya ada orang lain di luar sana yang jika anaknya dipinang oleh seorang yang bukan muslim dan tiba-tiba mengatakan bahwa saya akan menjadi muslim untuk anak Anda. Mereka khawatir jangan sampai di tengah jalan anaknya ini dan suaminya itu nanti akan kembali lagi ke agama selanjutnya dan tidak benar-benar menjadi muslim. Apakah itu tidak terjadi di kehidupan Abdul Fattah? Pernah awalnya. Dikatakan seperti itu? Iya dikatakan seperti itu dari orang tua istri saya. Iya. Katanya dia khawatir mungkin nanti di saat sudah Islam terus terjadi apa-apa nantinya balik lagi terus sama istri saya mungkin kita akan pisahkan. Cuman insya Allah tidak, insya Allah. Baik, Masya Allah. Ustadz Akmal, dari cerita Abdul Fattah ini Masya Allah kita bisa tahu ya bahwa perjuangannya jadi mualaf itu tentu juga tidak mudah walaupun niat awalnya untuk menikahi seseorang. Dan juga ada yang menarik tadi waktu Abdul Fattah mengatakan bahwa masa mudanya normal, tapi normalnya adalah minuman keras dan pergaulan yang agak bebas. Bagaimana Ustadz Akmal melihat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketika kita melihat jawaban dari saudara kita, di mana masa-masa yang dia lewati adalah masa-masa yang normal. Normal itu dalam arti kata pandangan beliau. Karena suatu hal yang normal dalam pemaknaan kita, yang normal itu tentu berpikiran ya beda. Memang manusia itu berpikir normal itu beda. Dari sahabat kita bercerita tentang masa lampau, masa lalu yang ia alami, bahwa ia pernah menggeluti miras, ya, minuman keras, kemudian ia bergaul dengan teman-teman dan lain-lain sebagainya. Cuma narkoba yang ia tidak pernah mensentuhnya. Namun di antara perjalanan itu tiba-tiba ada satu pilihan yang harus dia tempuh. Di antara pilihan itu adalah tentu mempunyai konsekuensi yang begitu dalam. Di antaranya harus keluar daripada agama yang ia anut. Ya tentu ketika kita keluar daripada koridor agama, ketika kita berpindah dari agama satu agama yang lain, itu semua adalah pilihan sebenarnya. Pilihan.
kita menentukan kemana jalan hidup kita. Terus di sisi lain dia sebagai seorang anak. Yang tentu tadi kita dengar bahwa beliau menyampaikan, saya tidak menyampaikan kepada ayah saya, jangan sampai ayah saya tidak menyetujui ini. Nah, ini suatu pemikiran anak yang cukup luar biasa. Karena menjaga perasaan ayahnya. Dan tentu ayah mana yang ketika melihat anaknya, yang ketika berbeda pandangan dengan itu. Nah, sehingga pada saat peristiwa ini juga pernah dialami oleh sahabat terdahulu, namanya Mus'ab. Ketika beliau ini merupakan satu duta besar Rasulullah di kota Madinah. Ya orang kaya, punya semuanya, bahkan berbeda agama. Ketika ia pindah menjadi mengikuti Rasulullah SAW, ketika dia berada pada kaum yang sebelumnya, kemudian dia masuk Islam, dia mengikuti Rasulullah, ya dia diasingkan oleh keluarga-keluarganya. Nah, dan tidak jarang ketika pada saat itu adanya bahasa-bahasa yang tentu ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, begitupun yang dialami oleh saudara, karena ini beliau juga adalah seorang mu'alaf. Saya teringat pada istri saya sendiri adalah seorang mu'alaf. Masya Allah. Istri saya Cina masuk Islam. Jadi begitulah, dimana kita sebagai suami ini saya melatih dia. Nah ini tentu akan belajar dari istrinya. Istrinya dan ruangan sekelilingnya akan mengajari dia apa makna-makna yang terkandung dengan rukun Islam. Ada berapa dengan rukun iman. Tentu bagaimana dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak hanya di mulut saja. Iqrarun bil lisan wa tasdiqan bil qalbi wa amalun bil arkan. Kita ucapkan dengan lidah, kita benarkan dengan hati, benar enggak apa yang saya ucapkan? Wa amalun bil arkan, kita kerjakan dengan seluruh anggota badan. Jangan hanya mulut saja kita berkata, tapi hati kita melencong dari kebenaran itu. Kemudian kita lakukan sembarang yang kita lakukan. Sehingga ketika tadi kita lihat banyak perjalanan-perjalanan yang ia hadapi, tentu ia memaknai. Dan saya lihat tadi namanya itu luar biasa, Fatah. Fatah itu merupakan sifat Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Fatah itu sendiri artinya pembuka. Dia membuka cintanya. Something, sesuatu perasaan, love. Cinta dengan seorang wanita yang Allah titiskan dengan agama yang lain. Dia rela untuk melepaskan itu semua demi mengejar cintanya. Insya Allah, kejarlah kasih sayang Allah. Karena Allah meneteskan kasih sayang itu di muka bumi. Ketika dia mengejar itu, dan yakinlah insya Allah akan tetap istiqamah. Karena ketika dia coba-coba mau bermain-main dengan itu, maka sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ketika niatnya yang sudah bulat. Tentu tadi kita lihat bahwa perjalanan ini masih seumur awal. Karena pernikahan itu bukan hanya pada saat satu item saja, tidak. Kita ini yang sudah melalui bagaimana terik panasnya, suka dukanya di dalam berumah tangga. Bagaimana ketika istri kita memasak kurang garam saja, bagaimana kita rasakan itu. Bagaimana ketika kita pulang dari bekerja, istri menutupkan pintu. Bukan dia menutupkan kita pintu, bukan. Tapi dia kelelahan, ya Allah. Panas kala dia masak dari terbitnya matahari sampai terpejamnya mata suami. Kerja istri luar biasa, siang malam. Bahkan ada yang mengatakan istri saya Allah tidak kerja, dia hanya di rumah. Istri saya yang pegawai, istri saya tidak pegawai. Itu bahasa yang sebenarnya belum bisa kita sampaikan pada istri kita. Atau tidak bolehlah bahasa itu. Bukan istri kita tidak kerja, bukan. Tapi justru mereka yang di rumah itu jauh lebih banyak pekerjaan ketimbang mereka yang bekerja di perkantoran. Mengapa istri kita dari bangunnya kita, ia sudah menyiapkan air panas dengan baju yang seadanya. Begitu menyantarkan kita pergi ke kantor, pulang dia sudah dalam pakaian seperti itu. Dia bergelut dengan asap dan lain-lain sebagainya. Nah inilah pemaknaan daripada saudara kita. Insya Allah dengan hijrahnya dia menjadi agama Islam. Islam artinya awalnya adalah kalimat selamat artinya. Insya Allah akan mengantarkan dia di dalam rumah tangganya untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddatan warahmah. Keberkahan-keberkahan itu insya Allah, apalagi tentu di bulan Ramadan, dia mulai melatih dirinya, menguasai bagaimana menahan emosi-emosinya, tentu dia akan melatih itu semua. Cuma janganlah ketika adanya perbedaan itu dengan orang tua, kita lalu membuang orang tua, tidak boleh. Karena apapun kita sebagai anak, maka jadilah sebagai anak yang baik kepada kedua orang tuanya. Begitupun ketika sudah menikah, orang tua kita bukan hanya satu saja, tapi sekarang orang tua kita sudah 2. Orang tuanya adalah orang tua saya. Orang tua saya adalah orang tua. Sehingga ketika di dalam rumah, biasa ada terjadi sedikit percecokan. Apalagi ketika kita masih muda-mudanya, istri berbeda pandangan, saya juga berbeda pandangan. Menikah itu asik, tapi jangan senang menikah. Senang menikah tidak boleh. Tapi kalau memang menikah, bagus. Karena menikah itu adalah suatu ikatan yang diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa tadi kita dengar pilihan yang ia tentukan sendiri, bahwa saya
akan datang ke sini tidak membutuhkan jawaban. Tapi saya datang hanya menyampaikan bahwa saya akan menikahi anak ini dan saya akan masuk Islam. Baik Ustadz, Luar biasa. Masya Allah. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Dan teman cerita yang di rumah, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali di Jalan Cerita. Rahman ya Rahman, syair ini ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman Rahman, syair ini ya Rahman, isyrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman. Teman cerita yang di rumah, senang sekali Anda masih bersama kami di Jalan Cerita. Dan masih ada Abdul Fattah di sini, serta juga Ustadz Akmal. Ustadz Akmal, kita tahu bahwa Abdul Fattah ini adalah seorang mu'alaf dan dia menikahi seorang muslim. Nah, banyak sekali kata-kata di luar sana, apalagi untuk seorang ibu mertua, bapak mertua yang mengatakan bahwa anak saya seorang perempuan menikahi laki-laki yang mu'alaf. Tentu agama, pengetahuan agamanya masih sedikit. Nah, bagaimana seharusnya seorang keluarga, yaitu mertua dan juga perempuan yang menikahi seorang mu'alaf, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa membimbing suami yang dalam hal ini Abdul Fattah seorang mu'alaf? Ya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang orang tua adalah keikhlasan, keterbukaan menerima di mana ada suatu perkumpulan kita, ada bertambahnya keluarga kita. Ketika adanya perbedaan-perbedaan yang ketika diciptakan, bahkan bukan di dalam rumah kita sendiri, tapi di lingkungan kita. Kita bertetangga, adanya perbedaan agama. Kita bersebelahan rumah, adanya perbedaan suku. Di sebelah lagi adanya perbedaan budaya. Sebelah lagi ada perbedaan bahasa. Perbedaan itu yakinlah bukan manusia yang menciptakan, tapi Allah yang mengaturnya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unza, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah aku ciptakan kalian bersuku-suku, berbeda budaya, berbeda bangsa, bahkan berbeda agama. Untuk apa Allah ciptakan perbedaan ini? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu harus kita terima. Apalagi saudara kita telah masuk pada satu kerukunan Islam itu sendiri. Ketika dia sebagai mertua, bimbinglah dia, ajarlah dia. Karena ketika dia dari nol bagaikan telur yang putih, kita ajar dia, kita masukkan dengan bibit-bibit yang tentu bisa meneduhkan hatinya bagaimana di dalam rumah tangganya. Tentu ketika dia menikah, ada yang disebutkan dengan ijab kabul. Setelah ijab kabul ada namanya siga taklik pernikahan. Ada hukum-hukum aturan-aturan di dalam pernikahan itu sendiri. Kemudian setelah itu ia diajarkan. Nah, perlu saya sampaikan sedikit kepada teman kita bahwa ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga adalah menyatukan antara dua perbedaan untuk menjadi satu. Kita tidak bisa memaksakan istri begitu spontanitas, tidak boleh. Kenapa? Ketika dia keliru, kita ada salah. Tidak boleh kita harus paksakan sekali, tapi harus berikhtiar, istiqamah, pelan demi tahapan. Karena ketika kita juga ada masalah dengan istri, ini juga pelajaran bagi suami. Ketika suami terjadi kesalahan, istri juga ada kesalahan. Tidak perlu kita Carlota sampaikan kemana-mana. Ke tetangga sana istri saya begini, so tidak perlu. Tidak perlu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaiannya suami adalah pakaiannya istri. Pakaiannya istri adalah pakaian suami. Ketika kita bertengkar, fala tahjur illa fil bait. Jangan kalian saling mengusir keluar dari rumah. Mama keluar, papa keluar, tidak perlu. Kalau lagi sedikit bentrok, biasa. Kalau ada marahan, jangan usir dia. Tapi arahkan dia, mama pindah ke kamar sebelahnya papa. Kenapa? Sekarang hujan sering turun. Ketika hujan turun, kita dingin.
tidak ada selimut yang menyeliputi. Tinggal keluar panggil saja kamar sebelah. Mama, papa sudah kangen. Ketika sudah terjadi kembali rasa cinta itu, rasa mahabbah yang Allah datangkan itu, maka insya Allah kelak menjadi keturunan-keturunan anak yang bisa menghasilkan anak yang soleh dan soleh. Tadi kita dengar bahwa istrinya, sahabat kita, tidak tinggal menghitung bulan lagi untuk melahirkan seorang anak yang di dalam pemeriksaan dokter ya, sebagai apa, perempuan ya, nah, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai anak satu wanita, 2 dan 3, maka insya Allah itu akan bisa mengantarkan ayahnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah keistimewaan Allah datangkan kepada orang-orang, dan itu adalah hidayah. Hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari antarkan rumah tangga itu dengan baik, dengan niat yang baik, kecintaan terhadap itu, jangan karena ada suatu hal yang bisa menjatuhkan kita kembali pada nol lagi, sehingga kita harus berpaling daripada ajaran agama yang sudah ada. Ketika hijrah adalah pengertian kita keluar daripada batasan-batasan yang sudah ada. Kita keluar pada suatu dimensi, maka jadilah kita tetap istiqomah di dalamnya, dan tentu kenali Islam itu apa sebenarnya yang ada dalam Islam itu. Jangan kita belajar hanya daripada suatu tahapan-tahapan ya, dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak mumpuni. Maka ketika kita belajar yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu ilmu atau suatu peradaban yang ia pelajari. Tapi ketika dia belajar pada suatu guru yang ahlinya, suatu yang ditangani oleh sesuatu yang mempunyai kemampuan itu, maka yakinlah dia akan menjadi sosok laki-laki sejati, akan menjadi sosok laki-laki suami idaman oleh istrinya tercinta. Baik Ustadz, Masya Allah sekali. Ya. Jadi ternyata Ustadz untuk bisa menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya tanggung jawab seorang suami saja, namun istri juga bertanggung jawab untuk sama-sama bergandengan tangan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karena teman-teman cerita semua di rumah, kita tahu bahwa adunya mataun wa khairu mataiha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik hiasan dunia adalah istri yang soleh. Saya Ajeng Moda, teman-teman Storyline, dan juga Ustadz Akmal di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.